Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 11 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal yang sedang berada di sebuah makam, yaitu makam Wilson alias Kelvin. Terlihat di situ Pak Nopal dan kesedihan Pak Nopal, kepura-puraan. Pak Nopal pura-pura sangat sedih sekali karena di sisi lain Pak Nopal pura-pura anaknya meninggal, yaitu Wilson, dan dia menangis merasa sedih sekali. Setelah itu tiba-tiba datang pengacara yang akan memberikan asuransi yang begitu besar karena Pak Nopal telah kehilangan anaknya yang bernama Wilson. Maka dari itu pihak asuransi akan mengasihkan seluruh kekayaannya kepada Pak Nopal. Di situ setelah Pak Nopal sedih, tiba-tiba datang dan pengacara tersebut berkata, "Pak Nopal, saya permisi." Di situ sangat terkejut sekali Pak Nopal, pura-pura dia kaget karena kedatangan pengacara ke makam tersebut. Sedang melihat kesedihan Pak Nopal, pengacara sangat terharu sekali dan sangat berduka. Di sisi lain pengacara berkata kepada Pak Nopal, "Pak Nopal, Bapak harus sabar karena ini mungkin sudah takdir." Di situ Pak Nopal berkata lagi kepada pengacara, "Orang tua mana yang nggak sedih ditinggalin anaknya?" ungkap Pak Nopal pura-pura sangat sedih sekali ya guys. Di situ pengacara pun memaklum, "Ya aku tahu, namun ini ada dari asuransi untuk mengganti dan untuk mengasihkan asuransi dari anak Pak Nopal yaitu Wilson. Semua kekayaannya dikasihkan kepada Pak Nopal, dan Pak Nopal, aku harap Pak Nopal untuk menandatangani surat-surat ini," ungkap pengacara tersebut sambil mengasihkan surat tersebut. Di situ kepura-puraan Pak Nopal, dia berkata, "Harta itu belum seberapa dibanding kehilangan seorang anak." Di situ Pak Nopal pura-pura seperti itu, namun langsung Pak Nopal mengambil buku tersebut dan Pak Nopal menandatangani asuransi yang begitu besar dari hak waris dari Wilson, anaknya Pak Nopal. Di sisi lain Pak Nopal setelah menandatangani dan dia pun berkata, "Aku merasa kehilangan sosok anakku yaitu Wilson." Di situ setelah menandatangani dan langsung terlihat di situ pengacara pun terdiam, dan pengacara sesudah dikasihkan tanda tangan tersebut dari Pak Wilson berkata, "Aku belum seberapa, dan dibandingkan harta yang begitu besar seperti ini, mungkin hatiku masih merasa sakit karena kehilangan anak aku satu-satunya." Di situ sangat mengerti sekali pengacara tersebut dengan kata-kata Pak Nopal ya guys. Dan di sisi lain kepura-puraan dan triknya Pak Nopal memang ini yang didamba-damba dari dulu. Kematian seorang Wilson yang akan membuat dia membangkitkan kaya kembali. Di sisi lain maka dari itu dia telah mengambil Kelvin untuk dijadikan dan nama Wilson, dan sekarang dibunuhnya oleh Pak Nopal. Ternyata apakah berhasil Pak Nopal dengan trik seperti ini? Dan kesedihan Pak Nopal dilihatin oleh pengacara tersebut, dan pengacara sangat sedih dan terharu dan prihatin sekali melihat Pak Nopal yang sedang kehilangan sosok anaknya satu-satunya. Di situ terlihat pengacara tersebut berkata kepada Pak Nopal, Pak Nopal harus sabar. Sebentar lagi uang tersebut akan dimasukkan ke rekening Bapak," ungkap pengacara tersebut. Dan pengacara tersebut langsung pergi meninggalkan Pak Nopal sendirian di sebuah makam. Di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal dari sedih dia menjadi gerah dan bahagia setelah uang tersebut masuk ke rekening yang begitu besarnya karena asuransi dari anaknya yang bernama Wilson. Di sisi lain kebahagiaan, tertawa
dan dia semakin bangkit kaya kembali setelah terjadinya hal seperti ini. Dan di situ Pak Nopal sedang berkata dan tertawa terus karena kebahagiaan. Dari dulu didamba-damba seorang Kelvin dinamakan Wilson yang ternyata niat Pak Nopal akan seperti ini, akan membunuh Kelvin, dan terjadilah Kelvin mati dan dinamakan Wilson. Maka dari itu Pak Nopal akan mengembalikan harta tersebut dari asuransi anaknya itu Wilson. Singkat cerita, uang tersebut masuk ke rekening begitu besarnya dan Pak Nopal tertawa berbahak-bahak. Dia tiada duanya kekayaan dibanding yang sudah tiada, dan Pak Nopal pun membakar sebuah kantor pun tidak akan rugi karena keberhasilan dan kebanyakan uang tersebut dari asuransi Wilson semakin banyak. Namun singkat cerita, setelah tertawa berbahak-bahak, di belakang ada yang tertawa juga. Sangat terkejut sekali Pak Nopal setelah dia bahagia. Di belakang Pak Nopal ada yang mengikuti. Oke guys, singkat cerita pas muter ke belakang, ternyata di situ sosok Kelvin masih hidup kembali dan berkata kepada Pak Nopal, ingat waktu di kebakaran di sebuah kantor ya guys, di kamar tempat kerja aku, di situ ada tergeletak. Itu bukan aku, itu orang lain. Aku bisa menyelamatkan diri dengan trik-trik Pak Nopal seperti ini. Di sisi lain, di situ terkecohnya Pak Nopal dengan kebohongan-kebohongan waktu di kantor kebakaran tersebut itu ternyata bukan Wilson. Dan sangat terkejut sekali Pak Nopal setelah melihat sosok Kelvin berdiri di belakangnya. Berarti Kelvin masih hidup. Di situ Kelvin nuntut kepada Pak Nopal untuk membagikan asuransi dibagi dua. Kalau seandainya Pak Nopal pengen selamat dengan trik seperti ini, harus membagi dua harta yang sudah dikasihkan dari asuransi kepada rekening Pak Nopal, tolong dibagi dua. Namun di situ Pak Nopal pun bertahan dan berkata kepada Wilson alias Kelvin, Kelvin, kamu tidak bisa bebas di luar karena kamu sedang dalam kejaran polisi. Namun setelah berkata seperti itu, Pak Nopal, Wilson alias Kelvin berkata, aku tidak takut, aku sudah siap dengan kenyataan ini karena aku sekarang akan menggunakan cara dan trik aku sendiri. Di situ sangat kebingungan dengan ancaman-ancaman Kelvin kepada Pak Nopal, dan di sisi lain Kelvin harus meminta dan minta bagian kepada Pak Nopal untuk dibagi dua dengan asuransi yang bernama Wilson. Di sisi lain, seandainya kalau Pak Nopal tidak membagi harta tersebut, akan digali kuburan ini dan nanti diotopsi dan dicek darah oleh kepolisian, mau Pak Nopal kehilangan harta semuanya. Maka dari itu aku pengen sekali harta itu dibagi dua dan rata, jangan sampai rahasia ini akan tertutup seandainya Pak Nopal akan membagi asuransi tersebut kepada saya. Dan silahkan pikir-pikir dulu, aku sekarang akan menuntut dengan kejahatan-kejahatan Pak Nopal terhadap aku. Singkat cerita, Pak Nopal kalah berdebat bersama si Kelvin. Dan di situ Pak Nopal mengirimkan uang sebagian kepada rekening Kelvin, dan Kelvin sekarang sangat kaya sekali. Dan setelah itu Kelvin berkata, Pak Nopal, terima kasih selama ini aku dianggap anak Pak Nopal. Ini keberuntungan aku sekarang menjadi orang kaya. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini akan tayang nanti malam. Mimin pamit, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.